Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Bitasari dari kelas 12B. Saya ingin mempresentasikan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, memahami makna perdamaian, genosida, dan terorisme yang mengancam dunia. 1. Perdamaian. Dalam bahasa Romawi kuno, kata damai disebut pax, yang diartikan sebagai absentia belli atau suatu keadaan dari ketiadaan perang. Bangsa yang telah merasakan pahitnya perang akan berpendapat bahwa konflik antar negara yang muncul dengan beberapa alasan seperti perbedaan ideologi, perebutan kekuasaan, dan penguasaan wilayah hampir mustahil untuk dihentikan. Dari peristiwa masa lalu, kita telah mempelajari bahwa sebuah pecahnya Perang Dunia I, kebijakan luar negeri dari negara-negara yang kuat dan maju saat itu berpusat dan ego negara masing-masing. Tokoh yang memperjuangkan perdamaian dengan melakukan tindakan-tindakan yang terpuji. Mereka berhak mendapatkan penghargaan berupa Nobel Perdamaian. Beberapa nama tokoh yang dimaksud adalah sebagai berikut. Theodore Roosevelt pada tahun 1906, Martin Luther King Jr. 1964, Henry Kissinger dan Ladutho 1973, dan sebagainya. Membatasi pengertian damai hanya dengan ketiadaan perang ternyata menciptakan fakta kekerasan lainnya seperti genosida atau pembantaian etnis atau ras, dan terorisme. 2. Genosida. Kata genosida pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum dan Polandia yang bernama Raphael Lemkin pada tahun 1944. Dalam buku yang berjudul Aksi Rule in Occupation Europe yang diterbitkan di Amerika Serikat, ia mengatakan kata ini berasal dari bahasa Yunani. Genos yang berarti ras, bangsa, rakyat, dan bahasa Latin caider yang berarti pembunuhan. Genosida dapat diartikan sebagai pembunuhan secara besar-besaran yang dilakukan dengan sistematis terhadap suku bangsa, ras, bangsa, atau kelompok dengan maksud untuk memusnahkan. Selain itu, ada juga yang disebut dengan genosida kebudayaan, yang berarti pemusnahan terhadap peradaban dari suku bangsa beserta bahasa dari suatu kelompok, mengubah atau menghancurkan sejarahnya atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya. Contoh-contoh genosida. 1. Pembantaian terhadap suku India di benua Amerika oleh para penjajah Eropa pada tahun 1498. 2. Pembantaian terhadap suku aborigin di Australia oleh Kerajaan Britania Raya Inggris pada tahun 1788. 3. Pembantaian terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Gypsy, dan suku bangsa Slavia oleh tentara Nazi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. 4. Pembantaian terhadap ribuan atau bahkan ratusan ribu orang yang diduga komunis di Indonesia pada tahun 1965-an. Yang kelima, pembantaian terhadap lebih dari 2 juta jiwa rakyat Kamboja oleh rejim Khmer Merah pada tahun 1975 sampai 1994. Yang keenam, pembantaian di Rwanda terhadap suku Hutu dan turis sekitar 1994. 3. Terorisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata terorisme berasal dari akar atau teror yang berarti tindakan menciptakan ketakutan, keengerian atau kekejaman oleh seorang atau golongan. Adapun teroris diartikan sebagai orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Sedangkan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu atau politik. Menurut
Webster's New World Dictionary 1989. Ditinjau dari sejarahnya, terorisme sebenarnya telah berkembang sejak berabad-abad yang lalu. Hal ini ditandai dengan bentuk-bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman untuk mencapai tujuan tertentu. Pasca Perang Dunia Kedua, kita hampir tidak mengenal kata damai karena berbagai pengelolaan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi yang terjadi antar negara adik kuasa telah Perang Dunia ke-1 meluas menjadi konflik timur sampai barat dan menyeret beberapa negara dunia ketiga. Berkembangnya terorisme pada masa itu didasari oleh adanya perseteruan ideologi, fanatisme agama, perjuangan meraih kemerdekaan, pemberontakan, perang gerilya atau bahkan dilakukan oleh pemerintah sendiri sebagai cara untuk menegakkan dan mempertahankan kekuasaannya. Selain menimbulkan efek psikologis, perbuatan teror juga dilakukan untuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Ketika terorisme berkembang dalam skala internasional, aksi terorisme dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan menakutkan yang luar biasa. Sebab hal itu berarti telah menciptakan jaringan luas di dalam kelompok teror itu sendiri. Disusul kemudian dengan munculnya gerakan Jamaah Islamiyah yang merupakan kelompok-kelompok lanjutan dari gerakan DI atau TII. Kelompok terkuat kemudian muncul di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Abdul Sungkar dan Abdul Bakar Ba'asyir jika berhasil melakukan sejumlah kegiatan teror seperti pengeboman kedamaian Duta Besar Filipina di Jakarta pada tahun 2000, pemberontakan gerai KFC di Makassar pada 2001, genosida kebudayaan yang berarti pemusnahan terhadap peradaban dari suku bangsa beserta bahasa dari suatu kelompok, mengubah atau menghancurkan sejarahnya atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya. Contoh-contoh genosida. 1. Pembantaian terhadap suku India di benua Amerika oleh para penjajah Eropa pada tahun 1498. 2. Pembantaian terhadap suku aborigin di Australia oleh Kerajaan Britania Raya Inggris pada tahun 1788. 3. Pembantaian terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Gypsy, dan suku bangsa Slavia oleh tentara Nazi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. 4. Pembantaian terhadap ribuan atau bahkan ratusan ribu orang yang diduga komunis di Indonesia pada tahun 1965-an. Yang kelima, pembantaian terhadap lebih dari 2 juta jiwa rakyat Kamboja oleh rejim Khmer Merah pada tahun 1975 sampai 1994. Yang keenam, pembantaian di Rwanda terhadap suku Hutu dan turis sekitar 1994. 3. Terorisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata terorisme berasal dari akar atau teror yang berarti tindakan menciptakan ketakutan, keengerian atau kekejaman oleh seorang atau golongan. Adapun teroris diartikan sebagai orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Sedangkan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu atau politik. Menurut Webster's New World Dictionary 1989. Ditinjau dari sejarahnya,
Terorisme sebenarnya telah berkembang sejak berabad-abad yang lalu. Hal ini ditandai dengan bentuk-bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman untuk mencapai tujuan tertentu. Pasca Perang Dunia Kedua, kita hampir tidak mengenal kata damai. Karena berbagai pengelolaan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi yang terjadi antar negara adik kuasa telah perang. Adapun teroris diartikan sebagai orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Sedangkan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu atau politik. Menurut Webster's New World Dictionary 1989, ditinjau dari sejarahnya, terorisme sebenarnya telah berkembang sejak berabad-abad yang lalu. Hal ini ditandai dengan bentuk-bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman untuk mencapai tujuan tertentu. Pasca Perang Dunia Kedua, kita hampir tidak mengenal kata damai. Karena berbagai pengelolaan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi yang terjadi antar negara adik kuasa telah Perang Dunia ke-1 meluas menjadi konflik timur sampai barat dan menyeret beberapa negara dunia ketiga. Berkembangnya terorisme pada masa itu didasari oleh adanya perseteruan ideologi, fanatisme agama, perjuangan meraih kemerdekaan, pemberontakan, perang gerilya atau bahkan dilakukan oleh pemerintah sendiri sebagai cara untuk menegakkan dan mempertahankan kekuasaannya. Selain menimbulkan efek psikologis, perbuatan teror juga dilakukan untuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Ketika terorisme berkembang dalam skala internasional, aksi terorisme dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan menakutkan yang luar biasa. Sebab hal itu berarti telah menciptakan jaringan luas di dalam kelompok teror itu sendiri. Disusul kemudian dengan munculnya gerakan Jamaah Islamiyah yang merupakan kelompok-kelompok lanjutan dari gerakan DI atau TII. Kelompok terkuat kemudian muncul di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Abdul Sungkar dan Abdul Bakar Ba'asyir jika berhasil melakukan sejumlah kegiatan teror seperti pengeboman kedamaian Duta Besar Filipina di Jakarta pada tahun 2000. Cukup sekian presentasi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.